Ay, mga gadi. Ang pondro de Guillermo. Alright. Choki. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan, sementara kita tunggu dulu untuk makan karena kita masih menunggu maklumat terbaru dari bagian protokol gubernur. Sementara boleh mengambil tempat dulu yang telah diaturkan, dan kita akan menunggu sekejap untuk menunggu maklumat terkini daripada Allah dan takut pada Allah, karena hanya dengan kenal cinta kepada Allah maka manusia akan selamat dunia akhirat. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Khazanah Raja Aceh, yaitu Tengku Raja Zulkarnain, kemudian juga Tengku Raja Najib dari Kawai 16, kemudian juga rombongan hikmah dari Malaysia yang berhormat Tuan Razi Satri selaku Presiden Hikmah, kemudian juga Ustaz Muhyiddin rombongan, juga dari rekan-rekan komunitas Sejarah dan Budaya ada Mak Besam, ada Tisah, kemudian juga ada Alif serta Sila, dan berbagai komponen masyarakat yang hadir di sini yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di malam yang berbahagia ini kita berada di sini, tepatnya di Meligo Gubernur ataupun Pendopo Gubernur, yaitu berkaitan juga dengan acara silaturahim muhibah sejarah dan budaya Aceh Malaysia. Dan ini merupakan rangkaian akhir acara kita ini setelah diawali dengan kedatangan tamu-tamu kita dari Malaysia yang telah berjalan berkeliling Aceh, dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, sampai ke Aceh Tengah, Gayo, juga ke Perlak, dan di Samudra Pasai. Dan tadi pagi kita berselesaikan acara yaitu temu ramah dan budaya di antara komponen masyarakat sejarah dan budaya dari Malaysia dan juga Aceh khususnya. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya berjalan dengan sebaiknya. Dan alhamdulillah juga di malam yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk hadir di sini, yaitu undangan jamuan dari Gubernur Aceh atau Menteri Besar Aceh. Dan acara ini merupakan acara yang bersahaja, santai, dan ini acara kita di antara kita. Dan kebetulan memang Menteri Besar kita, Dr. Zaini Abdullah, Tuan kita, baru saja kembali dari tugas dan ada hal-hal lain yang mesti diselesaikan. Tentunya mungkin malam ini kita belum dapat bersama, tetapi yang jelas beliau memberikan apresiasi yang besar di acara ini, dan kita dipersilakan untuk bersama sini untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan tentunya tidak mengurangi acara yang penuh berkah, dan mudah-mudahan dengan majelis ini Allah himpunkan hati kita dalam satu rahim yang kuat antara dua negara satu rumpun, yaitu Aceh dan Malaysia. Dan tentunya di hadapan kita telah ada hidangan yang telah disediakan, dan kepada Asyik, orang asyik kat sini. Ya, kopi. Oh, Dia kan VVIP. dengan kawan dia. Maknya bijang ni.
Jadi ramai orang kata muka Aceh. Bawa saya kemana-mana saja orang dah Aceh saya. Ya. Salah seorang pembina di komunitas mulia ya, betul ya? Komunitas Pakaian Adat Aceh yang selama ini memang banyak sekali membantu untuk terselenggara acara di hari ini. Namun karena beliau anak-anaknya sedang sakit, memang tidak dapat datang kembali. Cuma menyampaikan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat bersama di majlis yang mulia ini. Jadi untuk yang pertama ini, sebelumnya tentu kita sampaikan ucapan terima kasih ya semuanya kepada rombongan Malaysia yang telah berada di sini, jauh-jauh dari seberang, juga tentunya juga dari Khazanah ya Raja-Raja Aceh yang hadir juga memeriahkan majlis ini. Tentu tidak ketinggalan kepada semua komunitas sejarah dan budaya yang ada di Aceh ya, yang telah bersama-sama sehingga acara ini sukses. Dan mudah-mudahan acara seperti ini menjadi acara yang bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Dan mudah-mudahan ini menjadi event tahunan untuk kita di Aceh, sehingga gema sejarah budaya Melayu Islam itu akan kembali bangkit di bumi Seri Mekah ini. Dan untuk yang pertama kita persilakan kepada yang berbahagia Tuan Razi Safei selaku Presiden Hikmah untuk menyampaikan ucapan akhir di majlis yang mulia ini. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tengku Raja Zulkarnain ya. Tengku. Di sini Tengku itu saya rasa sedia dimaklumkan kepada orang Malaysia, sebab kebiasaan di Malaysia itu kalau kerabat raja itu dia panggil Tengku. Di sini yang dimuliakan juga Tengku Najib ya. Di Malaysia itu kita biasa dengar panggilan Tengku untuk kerabat diraja. Kalau di Aceh ni sebenarnya Tengku itu untuk ulama. Ya. Kalau kerabat diraja, kalau dari keluarga Sultan Aceh itu dipanggil Tuanku. Kalau dari raja-raja yang bahagian dari Aceh, sebab dalam Aceh itu ada kerajaan-kerajaan juga yang di bawah Indo Aceh. Yang mana kerajaan-kerajaan ini memiliki raja-rajanya sendiri. Secara umumnya dipanggil Ulai Balang ya. Tapi di Malaysia itu kalau Hulu Balang itu pahlawan. Kalau di sini di Aceh ni Ulai Balang itu tinggi pangkatnya. Dia adalah raja daerah, dia ada panglimanya sendiri. Jadi di sini kita lihat ada waris daripada Raja Nagan ya, Raja Nagan. Ada waris daripada Kedang Lampung. Disebabkan di Indonesia, di Aceh ini institusi rajanya itu tidak begitu utuh berbanding di Malaysia. Di Malaysia itu seorang raja, sultan masih bertahta, memiliki istana dan memiliki kedudukan yang walaupun bukan secara eksekutif menangani politik dan pentadbiran, tapi ada kedudukan yang tinggi, yang masih dipandang tinggi. Di sini dari segi itu tidak ada lagi, tetapi masih ada penghormatan adat. Dari itu kita dalam hal ni, saya lupa cakap, sepatutnya saya sebut sekali dimulakan juga Ustaz Mujib ya, Aceh, saudara Aceh dan semua yang terlibat untuk menjayakan acara ini. Seperti kita sudah maklum, kita ini semua mahu melestarikan budaya kan? Tapi kami semua, kita semua melestarikan budaya bukan semata-mata untuk berpakaian seronok-seronok begini. Sebetulnya yang mahu diangkat itu adalah maruah dan jati diri lama yang hilang. Kenapa saya sebut hilang? Kerana kita sama-sama pernah melalui tempoh penjajahan ya. Walaupun di Aceh itu penjajahannya enggak begitu total berbanding wilayah-wilayah lain.
Tapi pernah penaklukan itu sampai istana jatuh ke tangan Belanda. Kemudian sampai peringkatnya raja terakhir itu, Sultan Muhammad Daud itu terpaksa ditabalkan ketika sedang bergerak secara gerila dalam hutan Indrapuri. Kalau tak kebiasaannya di Masjid Baitur Rahman. Sudah tengok Masjid Baitur Rahman ya? Jadi ada satu tempoh yang mana penjajah ini selain sudah menjajah negara kita, mereka mengubah pemikiran kita dari segi pelajaran, dari segi kurikulum sejarah. Banyak yang sebenarnya disuruhkan kepada kita yang berkiblatkan pandangan orientalis. Dan bila berkiblatkan pandangan orientalis, mereka ada misi mereka sendiri. Antaranya kita tahu misi kristianisasi. Maka itu kedudukan Islam itu kalau boleh mahu dipinggirkan atau dikurangkan. Maka itu peranan raja-raja. Sebab raja-raja ini sebenarnya adalah penjaga Islam, ya, penjaga adat budaya itu, menjaga Islam, menjaga moral Islam. Itu cuba dihilangkan. Kemudian raja-raja itu cuba dibaratkan, ya. Macam di Malaysia itu dibuat satu kolej, dia panggil Kolej Melayu Kuala Kangsar. Kalau bahasa Inggerisnya Malay College Kuala Kangsar, MCKK. Maka itu katanya anak-anak Melayu yang pintar itu dihantar ke sana. Sebenarnya itu didoktrinkan kebaratan. Jadi timbul satu generasi dan beberapa generasi kemudian orang-orang yang berfikir kebaratan. Jadi dengan menghidupkan budaya ini, kita sebenarnya mahu menghidupkan maruah kita yang lama. Benda itu sangat penting sebenarnya. Saya rasa ramai yang sedar bahawa ini memang zaman ni memang zaman akhir zaman, ya. Orang Islam itu diserang di mana-mana. Diserang di mana-mana. Kita tengok kes Palestin, kita tengok macam-macam kes. Malah kami berpendapat kes kehilangan kapal terbang di Malaysia itu, ya, yang kecoh itu pun sebetulnya ada tangan-tangan yang mahu membuat kacau. Kalau pelik kalau dipikirkan bagaimana haluan bahu ke Laut Cina Selatan itu dah lari ke Lautan Hindi. Seperti ada tangan-tangan gaib itu mahu mengganggu, mahu menyebabkan sesuatu, ya? Dan kita rantau ini memang mahu dicerobos sentiasa oleh pihak-pihak tertentu. Dan kita tahu ada kuasa-kuasa yang di belakangnya ada tangan-tangan gaib Yahudi Illuminati ini memang mahu menerbitkan apa yang terpanggil New World Order, ya. New World Order ni faham kan? Sudah tahu kan? Jadi bila kita kembalikan budaya ini, sebenarnya kita mahu kembalikan kefangan, kita mahu kembalikan Islam yang sebenar. Dan semoga dengan itu kita dapat menghidupkan sesuatu di dalam, di mana kita dapat mempertahankan bumi kita ini. Bukan itu saja, kerana sudah disebut banyak pihak kebangkitan Islam itu dari timur. Kalau sekarang ni dihantar mana-mana tentera negara Islam ke Palestin pun enggak bisa menang, belum ada kekuatannya. Tapi kalau kita menurut tertibnya, kalau dibina kekuatan, dihidupkan kerohanian yang lama itu, insya-Allah masing-masing akan mendapat cara, akan terbentuk kekuatan itu. Yang dari timur itu akan menjalan membebaskan Islam yang bertempat. Jadi itu sebenarnya harapan kami, ya. Mungkin saya cakap ni benda agak berat, datang makan-makan begini, tiba-tiba macam begini. Tapi ini sebenarnya kita bukan datang joget budaya, bersilat, berjoget begitu, bukan. Kita datang itu supaya hidup semangat itu. Seperti saya sebut siang tadi, bila bagi pihak rombongan kami, saya letak itu di Facebook Hikmah 10. Hikmah Aceh kembali ke makam lenda. Kembali ke makam lenda ini kerana satu, bagi pihak saya itu sendiri menjaga makam itu memang Himpunan Kedaulatan Melayu Islam Akhir Zaman, Tuan Razi Safi. Dan beliau juga telah menulis buku tentang Aceh, iaitu Berpetualang ke Aceh, 3 siri, ya. Menarik juga kalau kita baca buku tersebut karena merupakan sejarah perjalanan beliau. Dan kalau bercerita tentang kegemilangan Islam sebenarnya, rahasia kegemilangan Islam masa lalu, ya. Kita tahu setelah Rasulullah ada para sahabat sampai 3/4 dunia Islam itu dikuasai oleh Islam. Sampai Cordoba, sampai Rusia, Amerika dan sebagainya, mereka takluk di bawah Islam, dan juga di China. Sebenarnya ada satu rahasia yang telah tiada di antara umat Islam hari ini, yaitu takwa. Ada takwa, ada quwwah. Takwa itu kekuatan batin, quwwah kekuatan lahir. Hari ini umat Islam terpesong mengikut kekuatan lahir saja, sedangkan takwa itulah rahasia kejayaan kita sebelum ini.
Hari ini mungkin kita mengatakan, oke, tidak apa, kalau hari ini Amerika atau Yahudi Israel akan buat senjata atau pesawat seperti hari ini, kita pun belajar, kita akan buat senjata seperti itu. Tapi 5 tahun ke depan, yang terjadi apa? Mereka lebih canggih dari apa yang kita buat pada hari ini. Kalau kita ingin mengalahkan musuh karena kekuatan lahir. Tapi sesungguhnya Rasulullah, para sahabat, mereka punya takwa. Dan mungkin kalau kita cerita bagaimana Rasulullah, para sahabat, perang Badar dan sebagainya, satu nukilan cerita bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, bagaimana beliau memberikan semangat takwa kepada pengikutnya, sehingga dikatakan hadis, Konstantinopel akan jatuh di sebaik-baik raja, sebaik-baik rakyat, dan sebaik-baik tentara. Maka ketika menjelang jatuhnya Konstantinopel itu, Muhammad Al-Fatih sangat merujuk kepada gurunya, yaitu Syamsuddin Awwali. Dan dari hasil itulah maka Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Dan ketika hari kemenangan itu, ketika Masjid Hagia Sophia itu ingin diadakan sholat, maka bertanyalah siapa yang bakal menjadi imam di situ. Ketika itu ditanya kepada para tentara-tentara, siapa di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib selama hidupnya? Semua berdiri, tidak ada yang tinggal. Siapa di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidup kamu? Sebagian duduk, sebagian berdiri. Siapa di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib selama hidupnya? Semua tentara yang turun, semua tentaranya duduk. Hanya Muhammad Al-Fatih lah yang berdiri. Artinya dialah sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin. Karena mengapa? Tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat sunat rawatib, apalagi tahajud, duha, dan sebagainya. Inilah bukti kejayaan Konstantinopel, Turki Utsmaniyah, yang hari ini kita bisa baca sejarahnya. Dan itu pula yang terjadi dengan Sultan Iskandar Muda, yang sangat merujuk kepada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang kuburannya ada di Melaka sekarang. Sebenarnya kalau Aceh ingin maju, ingin gemilang kepada masa lalu, bukan saja kita bangga dengan Iskandar Muda, bukan kita bangga dengan Malikul Saleh, bukan kita bangga dengan Salami Mekah, tetapi kita lupa bagaimana kita mengulang kejayaan ketakwaan mereka, supaya takwa mereka pun dapat menjadi pakaian kita hari ini. Itulah rahasia kejayaan umat Islam akhir zaman di serantau Melayu ini. Dan berikutnya kita dengarkan pula kata-kata akhir yang mewakili dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dan tentunya kita sampaikan tadi bahwa beliau juga sebagai Ketua Khazanah Raja-Raja Aceh. Kepada yang berbahagia mulia Tengku Jurajan Karnen, waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama sekali, kita tidak henti-hentinya mengucapkan puja atau puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya kita pada malam yang berbahagia ini, dari tadi siang, tadi pagi, tadi siang hingga malam hari ini masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat mengikat hubungan silaturahmi yang akrab seperti ini. Selawat seiring salam, mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu tauhid. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, pada datuk-datuk atau para raja dari negeri jiran Malaysia yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini, dan tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan yang kami muliakan para raja-raja
dari daerah Nanggro Aceh Darussalam berserta putri, para hikmah yang sudah memfasilitasi, karena kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga ikut, dan sangat bangga dan terharu sekali karena kami melihat suasana yang dilakukan di bawah rumah Aceh tadi. Sebenarnya kami maunya tidak layak seperti itu yang kami suguhkan, namun memang permintaan daripada para datuk-datuk dan raja dari Malaysia untuk kita gelar tikar saja di bawah rumah Aceh untuk mengenang kembali alaminya jamuan tamu-tamu yang datang, tamu-tamu agung. Sebenarnya layaknya kami hanya bisa menyediakan satu gedung di samping rumah Aceh tadi, namun memang permintaan begitu. Ya, kami juga sangat terharu sekali dari Dinas Kebudayaan ini. Namanya budaya itu, kalau istilah Aceh ini mulia warih ranut lampuan, mulia rekan memeh suara. Artinya mulia warih itu disuguhkan dengan ranut sirih yang ada tarian tadi disuguhkan, itu ranut lampuan. Kemudian muliarakan itu mulia kawan-kawan dan teman-teman, saudara-saudara, itu dengan suara lembut dan sopan santun. Itu Aceh welcome. Memang pada dulunya kita pernah terjadi bermacam hal yang tidak kita inginkan, memang terjadinya konflik yang berkepanjangan. Alhamdulillah pada saat kita sekarang ini sudah damai, aman, dan dapat kita kalau kita hubungkan dengan hijrah pariwisata itu, kita bisa mohon kepada datuk-datuk dan raja-raja yang mungkin kembali ke jiran sana, mohon diinformasikan dan dipromosikan Aceh ini, bahwa Aceh ini indah alamnya, kaya dengan budayanya. Budaya yang ada hari ini yang kita tampilkan itu adalah dasar awal yang ada ditampilkan, dan seperti pencaksilat dan gebus. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, itu malah ada yang bisa bakar rantai dengan api yang bara, itu bisa dielus-elus di badannya, tapi tidak apa-apa. Itu tradisi budaya. Dan bisa juga pakai mesin sinso, dipotong-potong begini, tidak ada apa-apa. Itu bagian dari budaya kita. Dan banyak hal lain lagi yang mungkin memang kaya dengan budayanya. Jadi tidak bisa kita sebut satu persatu. Alhamdulillah berkat dari hikmah dan yang baju komunitas pakaian adat itu bagus, itu bisa kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Karena apa? Di Dinas Pariwisata itu ada bidang adat nilai budaya. Nah, di sana bisa kita berkomunikasi untuk mengangkat kembali itu kasanah-kasanah kita yang mungkin hari ini sudah hampir tenggelam dan akan hilang ditelan masa. Karena kenapa? Kepeduliannya kita, kepedulian generasi Aceh hari ini sudah agak kurang mempedulikan hal-hal seperti itu. Nah, kita inilah yang akan mengajak mereka untuk kasanah ini. Sekarang jangan jauh kita lihat pada saat acara pesta perkawinan di desa-desa itu, kita mengundang itu untuk orang berbalas pantun itu aja itu sudah susah.
Mungkin di Aceh ini hanya tinggal 4 orang lagi yang bisa untuk kita libatkan dalam hal itu berbalas pantun. Nah, ini juga perlu kita tumbuh kembangkan melalui lembaga-lembaga yang ada. Juga Kasanah Raja-Raja Aceh itu juga ada di dalamnya, itu untuk melestarikan nilai adat dan budaya, melestarikan situs-situs sejarah dan banyak hal lain lagi yang tercantum di dalamnya. Nah, hari ini kita mari sama-sama membuat program dan kita ajukan ke pemerintah Aceh, dan kami dari Dinas Kebudayaan siap untuk memfasilitasi. Menyangkut dengan ini 2 kepala dinas, 1 ketua Kasanah Raja-Raja Aceh, atas nama ketua Kasanah Raja-Raja Aceh dan segenap daripada pewaris Raja-Raja Aceh hari ini, memang apa yang telah disampaikan tadi bahwa baju ini kita pertahankan, ini adalah baju kerajaan. Beda dengan baju yang digunakan di tempat pesta orang kawin. Itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut, dan kita juga sudah buat bukunya. Jangan salah penempatan. Dan baju-baju raja ini juga sudah banyak diambil oleh orang-orang, sehingga raja ini hampir-hampir telanjang. Makanya hari ini mari kita sama-sama untuk merebut kembali dan melestarikan kembali. Karena kalau kita tidak jaga, itu habis semua untuk orang-orang caleg. Itu baju raja semua. Itu baju raja. Kupiah itu diambil, baju juga diambil, hampir semua diambil. Raja hampir telanjang, masya Allah. Nah, jadi maka hal ini perlu kita sering kita duduk begini dan sering berdiskusi. Kami atas nama Raja-Raja di Aceh mengucapkan selamat datang pada Raja-Raja dari Malaysia. Mudah-mudahan selama ada di Aceh, selama berada di Aceh, suasana mungkin beginilah keadaan kami, dan suasana alamnya bisa dinikmati, dan juga mungkin beberapa hari lagi. Kalau hari Senin pulang, tentunya besok itu udah ke tempat souvenir ya. Jadi itulah bisa kita nikmati suasana yang aman damai seperti ini. Jangan mendengarkan bahwa di sana atau di mana-mana di media massa, di media elektronik itu bahwa di sini ada keributan gitu. Di sini mungkin tidak ada. Dan welcome, kami sangat terbuka hati jika berlama-lama di sini, dan mohon maaf atas pelayanan yang mungkin kami berikan dari tadi pagi atau dari pertama datang tiba di Aceh sampai malam ini ada sedikit kejanggalan. Mungkin itu perbedaan budaya hanya sedikit. Kalau budaya ini ramah, kalau budaya di Aceh itu ramah tamah. Itu kalau orang Aceh enak dan peramah orangnya. Memang wajahnya serem orang Aceh. Nah, tetapi jangan dicoba. Artinya jangan dicokeh ini. Cokeh itu ini yang di ini. Tapi itu dulu. Ya, sekarang enggak. Welcome saja. Dan kami sangat bangga dan terharu sekali atas hubungan yang kita buat seperti malam ini. Mudah-mudahan ke depan jangan tunda-tunda. Tahun depan kita akan buat kembali. Kalau enggak di sini, mohon kami diundang ke sana, dan kami insya Allah 50 orang nanti akan kami urus paspor untuk berangkat ke sana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan tidak ada kata yang tersimpan lagi di dalam hati saya.
sudah berjuta kata untuk yang saya sampaikan, dan tidak ada ungkapan-ungkapan lagi selain kami sangat bangga dan terharu sekali dengan datangnya para tamu-tamu kita ini. Ya, kalau istilah saya mau baca pantun satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, karena itu pantun zaman sekali itu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita tahun depan akan bersua kembali. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Khazanah dari Aceh, yaitu Tengku Raja Zulkarnain. Hati berbagi rasanya memang di akhir acara ini ada perasaan sebab sedih ya. Ya, mungkin Bang Razi telah seminggu datang hari Ahad yang lalu ya. Besok dah hari Ahad lagi. Dan Bang Razi dengan keluarga akan kembali esok. Sedangkan rombongan lain akan kembali hari Isnin insya-Allah ya. Jadi mungkin telah keliling Aceh melihat walaupun hanya sebentar ya. Tapi sebenarnya yang kita harapkan hubungan kali ini bukan saja sebenarnya seperti dikatakan tadi, kita berjumpa kemudian kembali dan berpisah tanpa ada hubungan berikutnya, tapi berarti bagaimana ada satu transformasi penting antara Aceh dengan Malaysia. Banyak perkara-perkara yang baik di Malaysia boleh kita terapkan di Aceh, dan ada juga perkara-perkara yang baik di Aceh boleh dibawa ke Malaysia. Dan terus terang saya pribadi, saya termasuk orang yang paling banyak mengkampen supaya orang Aceh banyak ke Malaysia, dan termasuk supaya orang Malaysia banyak ke Aceh. Dan Alhamdulillah hari ini memang di musim cuti seperti ini ramai sangat orang Malaysia yang datang ke Aceh untuk bercuti. Dan Aceh hari ini menjadi salah satu the best destination Islamic di Nusantara. Dan kita memang konsep kita Islamic tourism, ya, halal tourism ataupun wisata syariah yang kita punya segalanya. Dan untuk menutup majlis ini, nanti setelah ini kita akan ada majlis dokumentasi ya, kita ambil gambar di atas ini perwakilan kita semuanya. Untuk memberkati majlis yang mulia ini, kita ikuti pembacaan doa selamat kita bersama yang akan dipandu oleh Ustaz Daniel Rahmadi. Kita persilakan. Islamnya inilah sebuah kebangkitan bagi kita semuanya. Lebih sesama kita menjadikan hati kita, seraya menadahkan kedua tangan kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah baca doa tadi, mudah-mudahan menambahkan keberkatan di malam yang mulia ini. Saya kutip satu kata-kata hukama, tamu yang datang membawa rahmat dan kepulangan yang menghapuskan dosa. Mudah-mudahan itu juga yang terjadi antara kita bersama, tamu yang datang dari jauh membawa rahmat bagi kita bersama, dan kepulangan yang juga mengangkat dosa-dosa kita bersama. Hati berbahagia, sebelum saya tutup majlis ini saya sampaikan kembali terima kasih yang tidak terhingga kepada rombongan dari Malaysia, yaitu dari Hikmah, juga kepada Khazanah Raja-Raja Aceh yang telah bersama hadir di sini. Tak lupa juga kepada pemerintah Aceh, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan juga rekan-rekan panitia bersama. Ya, ada dari komunitas pakaian adat, ya, Cik Nadri, sudah ada Ajir, ya, kemudian juga ada dari Mapesa, Masyarakat Polis Daerah Aceh, ya. Jadi ketuanya ada diwakili oleh Mizwan, juga ada dari CISA, Center Information for Samudra Pasai, ada juga kawan-kawannya. Kemudian juga ada dari Sila, juga dari Alif, ya, dan semua yang telah bersama-sama di majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan hanya Allah. Malaysia masuk terus Malaysia. Laki-laki Malaysia. Ambil kursi lagi kalau kursi dikit. Satu lagi kursi, satu kursi. Udah. Cukup. Oke. Mana? Berapa? Berapa dong? Balan tu macam ni gaji tu. Loh, tak ni tak charge. Nak nampak banyak Kristin. Sekejap. Wahid, Kristin, Sarasa. Oke, setelah ini bersiap-siap, panitia yang wanita dengan rombongan Hikmah wanita Malaysia, putri, ya, putri Malaysia.